Darah biru melambangkan kebangsawanan ternyata benar adanya, dan itu dimiliki oleh hewan unik yang satu ini. Mereka adalah kepiting tapal kuda atau belangkas. Kepiting tapal kuda merupakan salah satu hewan tertua di muka bumi. Mereka sering disebut sebagai hewan fosil karena mereka memiliki usia yang lebih lama dari hampir semua spesies lain. Makhluk purba ini diperkirakan telah berusia 450.000 tahun. Mereka mampu bertahan dari kepunahan massal yang memusnahkan dinosaurus, sekaligus mampu meloloskan diri dari kerasnya habitat zaman es. Orang Jawa menyebut hewan ini dengan mimi untuk jenis kelamin jantan dan mintuna untuk jenis kelamin betina. Makhluk ini tergolong hewan monogami sehingga mereka sering dijadikan simbol untuk kelanggengan pasangan suami istri. Sementara dalam bahasa Inggris, hewan ini disebut ketam ladam atau kepiting tapal kuda karena bentuknya yang dianggap mirip seperti ladam kuda. Belangkas adalah hewan komoditas yang sangat mahal. Hal ini karena darah biru hewan ini telah digunakan selama hampir 20 tahun. Darah berwarna biru langit itu terbentuk dari senyawa yang mirip hemoglobin pada manusia yang disebut hemosianin. Darah mereka menjadi sangat vital untuk menguji berbagai vaksin virus, termasuk virus corona dan varian terbaru virus Omicron. Selain menguji vaksin virus, darah biru dari kepiting ini juga digunakan untuk menguji keamanan produk medis. Darah belangkas juga mengandung zat pembekuan khusus yang digunakan untuk membuat ramuan yang disebut Limulus amibosid licit atau LAL. Sebelum LAL ditemukan, para ilmuwan tidak memiliki cara mudah untuk mengetahui apakah vaksin atau alat medis terkontaminasi oleh bakteri seperti E. coli atau Salmonella. Tetapi ketika kandungan pada darah belangkas ditemukan pada tahun 1970, temuan itu mengubah segalanya dan membuat kerja tenaga medis menjadi lebih mudah. Di Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang, ekstrak darah ini digunakan sebagai bahan pengujian endotoksin serta mendiagnosis penyakit meningitis. Itulah mengapa setiap tahun industri medis menangkap tidak kurang dari 600.000 kepiting ladam. Sebanyak 30% dari darah mereka akan dikuras untuk kemudian diolah, dimurnikan, dan dibekukan untuk menghasilkan LAL, di mana darah kepiting tapal kuda ini bisa mencapai harga 900 juta rupiah per liternya. Pada umumnya, belangkas yang telah diambil darahnya akan dikembalikan ke habitat mereka. Namun tentu saja, para kepiting ini mengalami nasib yang mengenaskan. Sebab mereka sudah tidak bisa hidup sehat seperti sebelumnya. Karena itu, pada tahun 2016, Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam memasukkan kepiting tapal ladam atau belangkas ke dalam daftar merah, yaitu satu tahap di bawah terancam punah. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, belangkas merupakan salah satu sumber daya genetik yang dilindungi. Satwa ini mempunyai risiko kepunahan yang tinggi akibat adanya degradasi habitat, reklamasi, pencemaran, perubahan kondisi air,
dan perburuan komersial. Hal ini berarti belangkas bisa bertahan dari kepunahan massal, tetapi nampaknya mereka tidak mampu untuk bertahan dari brutalnya keserakahan manusia. Belangkas biasa hidup di perairan dangkal di kawasan hutan mangrove. Hewan yang bertubuh lebar, pipih, dan berekor panjang seperti ikan pari ini suka berenang dalam kondisi yang terbalik. Mereka memanfaatkan ekor serta mata ventral di bawah tubuhnya untuk menentukan arah. Kebiasaan ini sering dilakukan oleh para belangkas kecil, dan kebiasaan tersebut akan semakin hilang ketika mereka telah dewasa. Kepiting tapal kuda sering dianggap sebagai hewan yang berbahaya. Munculnya anggapan ini karena melihat bentuk tubuhnya yang menyeramkan. Padahal sesungguhnya belangkas tidak termasuk hewan yang berbahaya. Meski memiliki ekor yang mirip dengan ikan pari, belangkas tidak termasuk dalam jenis ikan. Bahkan julukan kepiting ladam pada hewan ini tidak lantas menjadikan mereka termasuk keluarga kepiting. Belangkas tidak memiliki antena, yang dengan demikian mereka tidak termasuk krustasea alias keluarga kepiting atau keluarga udang. Kepiting ladam justru termasuk dalam golongan arachnida yang meskipun hidup di laut, mereka masih berkerabat dekat dengan hewan arachnida lain seperti laba-laba atau kalajengking. Kepiting ladam memiliki 10 mata yang terbagi untuk banyak fungsi. Pertama, terdapat sepasang mata majemuk di bagian atas tubuhnya yang berfungsi mencari pasangan. Di belakangnya terdapat masing-masing satu mata lateral. Kemudian ada sepasang mata median dan satu mata endoparital di bagian depan tubuh mereka. Selanjutnya ada pula 2 mata ventral di bagian bawah tubuhnya yang diperkirakan berfungsi sebagai penunjuk arah ketika mereka berenang. Belangkas termasuk hewan nokturnal yang beraktivitas pada malam hari, khususnya saat bulan purnama. Hewan purba ini menggunakan kaki-kakinya untuk bergerak. Di dekat mulut mereka terdapat anggota tubuh yang menyerupai kaki, tetapi sebenarnya itu adalah penjepit yang digunakan untuk memindahkan makanan agar lebih dekat ke mulut mereka. Penjepit ini pula yang digunakan oleh belangkas untuk menghancurkan makanan favoritnya, sehingga mudah dicerna oleh mereka.